Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua, adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberitahukan atau diinformasikan oleh pemerintah. Oke? Nah, di sini nama saya Wanda Saputri, teman-teman bisa panggil dengan Wanda. Saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 5, tema 1, subtema 1 sampai dengan 4. Di sini ada kompetensi dasar atau KD yang bisa kalian baca sendiri, yaitu berkaitan tentang IPS. Yang pertama itu ada 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Di sini ada 4.1-nya, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Kompetensi dasar KD IPS ini juga saya kaitkan dengan konsep-konsep ilmu sosialnya, yaitu geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nah, ini untuk lebih jelasnya, geografinya itu berkaitan tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, ya. Maksudnya itu geografis yang ada di Indonesia misalkan seperti pegunungan, ya dataran rendah seperti perkotaan, dan juga ini, ya kepulauan ya, atau daerah pesisir pantai. Nah, ini ekonominya berkaitan tentang kehidupan ekonomi dan transportasi, ya. Ini ada transaksi jual beli, ya, berkaitan tentang keuangan, terus juga berkaitan tentang transportasi umum dan transportasi pribadi, ya. Transportasi umumnya bus, transportasi pribadinya itu motor maupun mobil. Di sini ada sosiologi berkaitan dengan kehidupan sosial, ya, atau hubungan antara individu dengan individu lainnya. Kemudian ada psikologi, yaitu berkaitan tentang komunikasi individu tersebut, entah itu berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung ya. Kalau langsung itu secara tatap muka bersama individu yang lain, kalau tidak langsung itu menggunakan handphone atau laptop. Di sini ada antropologi berkaitan tentang budaya. Bisa jadi ya tentang adat pernikahannya, eh, pakaian adat yang dipakai suku tersebut, ya, terus kebudayaannya, ya, ciri khasnya, misalkan kayak wayang, atau tarian-tariannya di tari Bali, atau ini pakaian adat Papua, seperti itu. Intinya ini berkaitan tentang membahas budaya. Yang pertama kita bahas tentang geografi ya. Pengertian geografi menurut ahli yang satu ini merupakan penulisan tentang bentuk muka bumi. Jadi kalau saya artikan sendiri secara mudahnya, geografi ialah hubungan manusia dengan lingkungannya. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya akan memberitahukan bahwa penjelasan ini berfokus pada Jakarta saja ya. Jadi eh, aspek geografi, sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonominya itu berkaitan tentang Jakarta ya. Nah, di sini ada fakta-faktanya bahwa Jakarta itu padat penduduk. Wah, benar sekali ya, karena merupakan daerah perkotaan ya, dataran rendah. Nah, terus Jakarta itu bukan wilayah dataran tinggi. Wah, tentu saja. Karena kalau dataran tinggi itu ada gunungnya atau di daerah pegunungan. Di sini ada dampak positifnya ya. Eh, karena Jakarta itu merupakan sebuah perkotaan, pembangunannya pasti lebih maju dong, ya kan? Karena merupakan ibu kota Indonesia. Nah, terus dampak negatifnya itu karena Jakarta itu adalah perkotaan, maka lahan bercocok tanamnya itu semakin sedikit. Kemudian lahan kosongnya juga semakin sedikit ya teman-teman. Terus sehingga tuh pepohonan itu semakin sedikit dan udara di Jakarta itu terasa lebih panas ya dibanding dengan daerah-daerah lainnya gitu. Nah, solusi dari eh, dampak negatif ini yaitu dengan cara menanam tanaman menggunakan metode. Ada dua metode nih teman-teman
dan adik-adik. Yang pertama itu adalah metode hidroponik, kemudian adalah metode pot ya. Kemudian di sini ada aspek ekonominya. Nah, menurut ahli yang satu ini, merupakan studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Jadi, kalau saya artikan sendiri ya, ekonomi itu ialah ilmu agar manusia itu mampu memenuhi kebutuhan berupa barang maupun jasa. Nah, ini fakta-faktanya, tingkat kesejahteraannya itu belum merata nih, teman-teman ya. Kalau di Jakarta ini, meskipun sudah daerah perkotaan ya, jadi mulai dari ekonomi maupun tempat tinggalnya itu belum seluruhnya sejahtera. Dan ada yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Nah, ini khususnya ya masyarakat yang kurang mampu. Jadi mereka itu boro-boro ya punya transportasi motor dan mobil ya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, mereka terkadang kesulitan gitu. Nah, ini dampak positif dari eh, apa namanya Jakarta merupakan sebuah perkotaan, yaitu kehidupannya menjadi lebih makmur ya. Itu biasanya daerah yang berada di pusat kota tersebut. Jadi bisa dekat dengan mall, bisa dekat dengan kafe, bisa dekat dengan eh, pusat perbelanjaan seperti supermarket, ya kan ya ada restoran. Nah, itu lebih makmur ya kondisinya di sana. Terus mengurangi adanya kemacetan ya, serta mengurangi adanya polusi udara ya dengan adanya transportasi umum seperti bus, angkot, atau bisa juga dengan kereta api. Akan tetapi ya ada dampak negatifnya nih teman-teman. Rumah-rumah kumuh di daerah bantaran Kali Sungai Ciliwung itu masih banyak. Jadi belum sepenuhnya masyarakat di Jakarta itu sejahtera. Bahkan tuh mereka ya kesulitan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Ya seperti membeli makanan, membeli pakaian, untuk membayar uang sekolah anaknya itu kesulitan. Terus memakan waktu yang cukup lama. Mengapa demikian? Karena jumlah ya orang yang mempunyai transportasi pribadi itu banyak dan orang Jakarta itu lebih memilih untuk menaiki transportasi pribadinya. Alhasil, ketika menggunakan transportasi umum, terutama orang yang kurang mampu tidak mempunyai kendaraan, nah mereka bisa sampai atau tiba di tujuan itu dalam waktu yang lama gitu, saking macetnya Jakarta. Solusinya nih, pemerintah itu harus lebih memperhatikan kondisi perekonomian. Nah, tentunya ya yang tadi tuh, yang daerah-daerah pinggiran Jakarta. Nah, terus kemudian masyarakat itu harus diberi bantuan berupa apa? Berupa tempat tinggal yang layak, berupa uang ya kan untuk membayar sekolah anaknya, atau bisa juga pemerintah itu apa namanya menyediakan lapangan pekerjaan yang khusus untuk masyarakat kurang mampu. Itu bisa ya. Nah, kemudian ada aspek sosiologi. Nah, ini menurut ahlinya adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Jadi, bukan hanya satu individu saja ya, tetapi berkaitan dengan banyak orang. Jadi, sosiologi itu ialah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Ini fakta-faktanya, masyarakat itu lebih tertutup ya kalau di Jakarta nih, di kota ini. Lebih individualis gitu. Nah, terus interaksi itu lebih banyak dilakukan melalui media sosial. Wah, apalagi pandemi seperti ini, yaitu aktivitas sebagian besar ya kita melalui ya handphone gitu atau laptop gitu. Nah, ini dampak positifnya dari sikap tertutupnya, yaitu menjadikan individu itu atau orang tersebut itu memiliki sifat yang dewasa dan mandiri. Kemudian dengan adanya kita melakukan apa interaksi melalui internet ya, melalui media sosial, itu kita bisa memperoleh banyak teman dari berbagai kota maupun mancanegara. Akan tetapi ada dampak negatifnya karena memiliki sikap individualisme, alhasil tiap individu itu kurang memiliki kesadaran untuk saling membantu satu sama lain. Padahal ya kita sebagai manusia adalah makhluk sosial ya, artinya kita saling membutuhkan satu sama lain.
Kemudian jarang berkomunikasi secara langsung. Wah, yang saya bilang tadi bahwa pandemi seperti ini ya semakin mengurangi individu tersebut untuk bertatap muka langsung atau berbicara langsung dengan tetangganya, dengan teman-temannya, dengan kerabatnya. Alhasil mereka berinteraksi sepenuhnya melalui sosial media ya, melalui aplikasi chat maupun bertatap muka melalui layar ya, menggunakan video call gitu. Nah, solusinya ya, setiap individu itu harus memiliki rasa yang lebih peka ya, harus lebih memiliki rasa yang peka atau meningkatkan kesadaran dirinya sendiri bahwa kita itu membutuhkan orang lain ya. Terus solusinya yaitu kita harus mengurangi waktu bermain gadget. Ya, dengan demikian kita bisa melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan positif ya atau interaksi secara langsung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kegiatan positifnya itu seperti olahraga ya kan kalian bisa jogging, kalian bisa senam atau kalian bisa baca buku ya kan atau kalian bisa apa namanya melakukan pekerjaan rumah ya kan itu bisa. Di sini ada antropologi. Nah, menurut ahli itu studi yang mempelajari tentang umat manusia. Antropologi ialah ilmu yang mempelajari tentang manusia seperti budayanya, perilakunya, keanekaragamannya, dan lain-lain. Kalau saya di sini lebih menekankan ke budayanya ya. Jadi fakta-fakta yang ada di Jakarta itu kebudayaannya itu masyarakatnya itu sangat beragam. Wah tentunya ya di Jakarta itu banyak suku. Ya pasti kalau ada suku Betawi ada lah ya karena adalah suku asli dari Jakarta tersebut. Kemudian ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak gitu. Terus dari berbagai agama gitu, ras ya kan. Wah, itu banyak sekali. Agama Konghucu, Kristen Protestan, apa namanya Buddha, Islam, Hindu, Katolik ya kan jadi satu kita di sini. Dampak positifnya, kita dapat bergaul dengan banyak orang dari kalangan manapun ya, yang tadi saya jelaskan di sini. Dampak negatifnya, karena eh ya banyak yang mengalihfungsikan ya kebudayaan asli. Contohnya seperti ondel-ondel ini yang justru malah dijadikan sebagai wadah untuk mengamen padahal fungsi aslinya adalah untuk meramaikan adat perkawinan ya biasanya atau sejak zaman dulunya itu ondel-ondel itu digunakan untuk mengusir wabah penyakit ya. Karena saya dari suku Betawi jadi saya tahu ya sejarah dari ondel-ondel ini gitu. Nah, ini solusinya ya. Jadi eh, mau siapapun ya, maupun eh, secara individu atau pemerintah atau lembaga sosial tuh harus menekankan, menegaskan serta mengedukasikan kepada masyarakat ya bahwa ondel-ondel itu nggak boleh loh kita pakai untuk mengamen gitu kan ya. Karena itu nggak semestinya, karena itu harusnya kita jaga, kita lestarikan gitu loh. Nah, terus harus adanya kesadaran setiap individu untuk lebih mencintai kebudayaannya masing-masing. Tentunya ya, ini seperti ini nih. Ya, ini baru benar nih ondel-ondel untuk adat perkawinan. Nah, di sini ada psikologi. Psikologi menurut ahli yang satu ini ya, Clifford, itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang apa namanya tingkah laku manusia dan hewan. Psikologi itu ialah ilmu yang mempelajari tentang pikiran, mental, dan perilaku manusia itu sendiri. Nah, fakta-faktanya itu, kalau di Jakarta ini kesehatan mental lebih beresiko ya, karena selain pada penduduk ya, otomatis itu eh, apa namanya lingkungan sosialnya itu keras ya teman-teman ya, itu keras. Kita bisa rasakan sendiri ya terjadinya apa namanya konflik-konflik antara sesama individu gitu. Terus ada kepribadian yang ramah tamah, iya memang masyarakat Indonesia, ya, salah satunya Jakarta, tentunya memiliki kepribadian yang ramah tamah. Kemudian dampak positifnya, turis itu mengakui keramah tamahan masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Iya, benar sekali ya. Dari tutur katanya, dari apa namanya perilakunya, ya kan, itu bisa dinilai ya dari sikapnya sama warga asing gitu. Nah, dampak negatifnya itu karena adanya globalisasi ini ya, kayak
turis itu bisa datang ke Jakarta, terus orang Jakarta itu bisa datang ke mancanegara gitu kan. Nah, alhasil beresiko terjerumus ke hal-hal negatif seperti mengkonsumsi narkoba atau bisa juga seperti minuman-minuman keras ya. Kenakalan remaja juga terjadi dan terjadinya krisis moral ya alhasil. Seperti remaja tersebut merokok, menato dirinya, atau ikut-ikutan geng motor, atau ikut-ikutan apa namanya bergaya punk ya, dimuhakin mengakar rambutnya gitu kan itu kan tidak baik ya teman-teman. Nah, solusinya itu setiap individu itu harus mengontrol emosinya ya untuk menjaga kesehatan mental kita gitu supaya kita itu tidak stres atau tertekan gitu. Itu solusinya. Kita harus pandai-pandai mengontrol emosi. Kemudian solusinya itu memberikan edukasi ya, entah pemerintah maupun kita sendiri ya harus saling mengingatkan satu sama lain bahwa kenakalan remaja itu tidak baik loh, ya kan? Dampaknya itu berpengaruh besar loh, karena negatif ya, itu termasuk negatif itu dampak negatif. Kemudian tuh harus apa namanya? Kita tuh harus tahu loh pentingnya menjaga kesehatan mental kita gitu dengan cara apa sih? Nah, itu harus diberitahukan ya. Tuh. Nah, tidak terasa ya teman-teman pembahasan kita sudah selesai ya kan kita sudah membahas mengenai ekonomi, geografi, psikologi, antropologi, ya kan, sosiologi gitu-gitu kan. Sekian dari saya ya. Saya Nurwanisa Putri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua dan adik-adik? Kembali lagi bersama saya Nurwanda Saputri. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Seperti apa sih? Nah, kita lihat ya. Oke, di sini ada sistem ekonominya. Kita mulai dengan dampak positifnya. Yang pertama itu bebasnya pasar internasional atau perdagangan internasional. Pasti kalian tahu ya, perdagangan internasional itu adalah kegiatan jual beli ya, baik barang maupun jasa ya, itu dari berbagai negara gitu. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam kegiatan ekspor maupun impor. Jadi, negara tersebut itu bisa memperkenalkan ya hasil barangnya itu ke negara lain, menjual ke negara lain, dan bisa juga negara lain itu menjual barangnya itu ke negara kita agar kita itu bisa apa namanya memperoleh bahan baku yang nggak ada di negara kita gitu. Kemudian, yang ketiga itu masuknya perusahaan asing pada suatu negara. Nah, seperti yang bisa kita lihat sendiri bahwa di sini tuh banyak ya restoran-restoran seperti KFC, McD, terus apa sih namanya ya, Starbucks, ya kan? Terus ada nih, sepatu Nike, ya kan? Ada tuh apa namanya perusahaan-perusahaan itu di negara kita, ya kan? Yang keempat itu hadirnya bisnis e-commerce ya. Jadi ini tuh bisnis e-commerce ini adalah jual beli online. Misalnya apa nih? Seperti Shopee, Tokopedia, terus apa namanya Bukalapak. Itu tujuannya untuk memudahkan kita memperoleh barang ya, barang yang ingin kita beli. Terus harganya juga apa namanya lebih terjangkau ya. Terus apa namanya menghemat waktu dan biaya juga. Nah, yang kelima itu meningkatkan sektor pariwisata. Wah, tentunya ya. Jadi kalau misalkan ya wisatawan asing itu tertarik ya untuk berkunjung atau berwisata ke Indonesia, otomatis itu bisa meningkatkan pendapatan negara tersebut gitu. Oke, dampak negatifnya itu yang pertama terhambatnya pertumbuhan industri lokal. Mengapa demikian? Itu tuh karena apa sih namanya perusahaan asing tersebut ya itu terlalu maju dan berkembang di negara yang ditumpanginya itu sehingga apa namanya industri-industri lokal ya yang ada di negara sendiri itu kesulitan gitu untuk bersaing dengan
produk-produk yang dijual oleh negara asing tersebut. Yang kedua, kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor. Nah, jangan sampai ya teman-teman itu membeli barang tuh apa-apa harus yang dari luar negeri. Misal baju yang merek luar negeri, tas yang merek luar negeri. Itu akan berbahaya ya. Justru kita itu semakin tidak menunjukkan rasa kecintaannya terhadap produk dalam negeri gitu. Yang ketiga, kesenjangan sosial yang meningkat. Wah, pastinya ya. Karena banyak pekerja asing yang juga bekerja di negara kita, alhasil ya banyak masyarakat kita itu yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaannya. Yang keempat itu bertumbuhnya kapitalisme ya. Jadi di sini itu pihak swasta ya yang apa ya, memegang saham ya, yang memegang saham itu mendapatkan keuntungan, tapi karyawan maupun buruh yang bukan apa namanya pegawai tetap ya atau pekerja tetap hanya sekitar 6 atau 12 bulan saja gitu kontraknya, hanya bekerja sementara, alhasil kesejahteraannya itu tidak ikut meningkat gitu. Yang kelima, gaya hidup personalisasi atau budaya kebarat-baratan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Apa-apa kalau misalkan kita melihat tren di sosial media, di TV, jangan sampai kita tiru ya, karena itu belum tentu sesuai dengan ciri khas ya eh, kita sebagai masyarakat Indonesia sendiri gitu. Oke, di sini ada sistem sosial dan sistem kesenian. Dampak positifnya itu terjadinya pertukaran budaya internasional. Nah, kalau misalkan nih ada wisatawan asing membawa kebudayaannya ke Indonesia dan kita sebagai orang Indonesia juga memperkenalkan budaya kita eh, ke wisatawan asing tersebut. Alhasil akan terjadi akulturasi budaya ya atau pertukaran budaya apabila budaya asing itu sesuai dengan budaya kita gitu. Yang kedua, menjunjung tinggi pemegang HAM ya. Eh, karena adanya globalisasi ya, terus zaman semakin maju dan berkembang, alhasil tuh manusia-manusia tuh individu-individu semakin sadar ya bahwa em, hak setiap individu itu harus diperjuangkan. Nah, yang ketiga, adanya pembaruan kesenian. Misalkan nih, musik gamelan dipadukan dengan musik EDM ya, atau musik elektronik gitu. Ada tuh, ada sebuah lagu yang memadukan antara dua hal tersebut dan itu menurut saya ya bagus dan apa namanya orang luar negeri juga ketika mendengar lagu tersebut eh, apa namanya terkejut karena itu hal yang tidak biasa gitu. Yang keempat itu mendorong penyetaraan gender banyak ya sekarang ya apa namanya perempuan atau wanita yang berprofesi sebagai masinis atau sebagai pilot ya kan sebagai bos itu sudah banyak ya sekarang ya. Yang kelima itu sektor pariwisata semakin meningkat ya atau berkembang. Mengapa demikian? Karena apa namanya melalui internet ya media sosial kita bisa lihat apa saja di situ. Nah, ini dampak negatifnya munculnya sikap individualisme, konsumtif, dan materialistis. Itu karena kenapa? Karena itu tadi, adanya globalisasi gitu. Yang kedua, lunturnya nilai-nilai keagamaan. Ya, karena apa? Karena melihat tren-tren luar negeri ya, yang nggak sepatutnya ditiru gitu. Karena nggak sesuai ya, apalagi em, kalau agamanya Islam, otomatis ya tidak seperti ini ya, cara berpakaiannya. Oke, yang ketiga itu pudarnya nilai-nilai budaya lokal. Nah ini, karena masyarakat Indonesia tuh mulai berpikir bahwa ah kebudayaan tradisional tuh jadul gitu, nggak keren. Padahal tuh kalau misalkan kalian bisa ikut berpartisipasi untuk apa namanya untuk mengembangkan ya kebudayaan lokal tersebut ya yang sudah yang udah menurut kalian kuno gitu itu justru ya akan membawa suatu dampak yang besar gitu ketika wisatawan asing atau negara asing itu melihatnya gitu. Yang keempat hilangnya kesenian tradisional. Nah ini dia nih.
Jangan sampai ya seperti eh, wayang sekarang ya, yang sudah banyak dalangnya itu hampir punah gitu kan. Nah, kemudian yang kelima itu rusaknya moral masyarakat. Nah, itu tadi. Lagi-lagi pengaruh dengan kebudayaan asing ya. Nah, ini sistem politiknya, kekuasaan dan wewenangnya, dampak positifnya itu membentuk sistem politik pada suatu negara. Ya, jadi kan sistem politik Indonesia itu bersifat bebas aktif ya, karena eh, Indonesia itu tidak memihak antara blok barat maupun blok timur ya. Yang kedua itu terciptanya sistem pemerintahan demokratis dan terbuka. Jadi rakyat itu memegang kendali ya istilahnya ya, ikut berpartisipasi untuk memajukan negara ini. Yang ketiga itu meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Nah, ini kerjasama antar beberapa negara. Yang keempat itu meningkatkan partisipasi rakyat ya. Jadi apa sih namanya? Karena demokratis ya, berarti kan kekuasaan juga ada di tangan rakyat. Berarti rakyat itu bisa memilih ya seperti kepala daerah atau memilih presiden itu bisa ya. Yang kelima itu meningkatkan partisipasi negara dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, tentunya ya karena apa namanya saling adanya kerjasama antar negara gitu. Di sini dampak negatifnya masuknya ideologi asing di suatu negara. Nah, ini pernah terjadi di Indonesia ya. Terus yang kedua, lunturnya rasa nasionalisme, yaitu kurangnya rasa kecintaan terhadap negara sendiri. Ketiga, kebebasan yang tidak dibatasi. Maksudnya ialah kalau misalkan terjadi demo ya secara terus-menerus, itu tidak baik juga ya, meskipun tujuannya itu apa namanya memberikan masukan gitu kepada pemerintah. Yang keempat, meningkatkan politik uang. Nah, ini nih, ketika ada pemilihan kepala daerah atau presiden, jangan sampai kalian itu eh, terhasut ya untuk memilih eh, presiden atau kepala daerah tersebut karena hasil uang sogokan. Yang kelima itu meningkatkan konflik di berbagai negara. Nah, ini nih eh ada apa namanya ya kesalahpahaman antar negara ya karena adanya globalisasi itu ya alhasil bisa meningkatkan konflik ya. Nah, ini sistem kepercayaan. Kegiatan mengaji bersama di perkampungan itu sekarang semakin ditinggalkan ya. Tapi alhamdulillah di daerah rumah saya atau lingkungan rumah saya itu terdapat ya tempat untuk mengaji anak-anak maupun orang dewasanya. Yang kedua itu sibuk bermain gadget. Iya, ini nih yang sudah kecanduan gadget sampai lupa untuk beribadah itu tidak baik ya. Yang ketiga itu sopan, santun, murah senyum, mulai pudar. Karena apa? Karena apa sih namanya pengaruh kebudayaan asing itu lagi. Yang keempat, saling tolong-menolong dan gotong royong. Nah, ini juga tertutupi oleh sikap individualis yang disebabkan oleh adanya globalisasi. Yang kelima, tren kalangan anak muda. Nah, kalian pasti tahu ya aplikasi. Ya, saya tidak menyebutkan aplikasi tersebut, akan tetapi aplikasi yang biasa digunakan anak muda atau kalangan-kalangan muda ya untuk berjoget gitu. Dan ketika ibadah ya, ketika sholat mereka itu atau individu tersebut itu melakukan gerakan di luar sholat gitu. Yang keenam, egoisme dan hedonisme. Nah, ini jangan sampai seperti ini ya. Kita itu sebagai makhluk sosial tidak boleh bersikap egois maupun hedonisme itu tuh memamerkan kekayaan ya. Itu tidak baik ya. Yang ketujuh itu pelaksanaan ibadah. Nah, ini juga berpengaruh ya. Sistem bahasa dan perkembangan kebudayaan Indonesia. Yang pertama itu lebih mengutamakan bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Yang kedua itu belum mahir menggunakan bahasa sendiri yaitu bahasa Indonesia. Nah, hal ini jangan sampai terjadi karena ya meskipun kita dipinta untuk
memakai bahasa Inggris dalam dunia perkuliahan, ketika kita berada di sekolah maupun sedang ngobrol dengan teman tuh jangan sampai ya kita sampai lupa bahwa kita itu sebagai warga negara Indonesia harus melestarikan bahasa kita sendiri yaitu bahasa Indonesia ya. Baik, tidak terasa ya sudah habis apa namanya pemaparan kita ya, materi kita sudah habis. Semoga hal tersebut itu bisa apa namanya kalian ambil ya hal-hal positifnya dan ambil hikmahnya ya untuk eh, menjadikan diri kita itu lebih baik lagi dari sebelumnya. Gitu, semoga bermanfaat ya teman-teman dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan adik-adik ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.